Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya, channel seputar asam lambung GERD anxiety ya. Pasti di channel ini saya akan membagikan semuanya yang saya tahu, yang pernah saya rasakan dan yang pernah saya lakukan ya di asam lambung GERD anxiety saya ini ya, yang sudah hampir 2 tahun ya saya menderita penyakit asam lambung GERD anxiety ini, dan alhamdulillah semakin hari semakin membaik ya. Dan semoga saja bagi teman-teman semuanya penderita asam lambung GERD anxiety ini semoga cepat membaik, cepat diberikan kesembuhan ya. Jangan patah semangat, pokoknya terus berusaha, terus semangat. Kita semuanya saling mendoakan, saling berbagi informasi, saling mensupport ya, bagi teman-teman semuanya ya. Oke, untuk teman-teman yang baru menonton video ini atau baru menonton channel ini, channel Aslamku, channel kita semua, channel seputar asam lambung GERD anxiety, tolong subscribe di sini, tolong bantu subscribe, tulisan subscribe warna merah tolong dipencet sampai berubah menjadi abu-abu ya. Kalau sudah subscribe-nya berwarna abu-abu berarti kalian sudah subscribe ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah bantu subscribe channel Aslamku ini. Semoga channel Aslamku ini menjadi wasilah untuk teman-teman semua ya, agar bisa sembuh total ya, amin ya robbal alamin. Itu cita-cita kita ya, pengen sembuh aja, kita nggak pengen mulu-mulu ya, pengennya sembuh udah, itu aja, sembuh total seperti semula, seperti sedia kala, bisa bekerja kembali, bisa bahagia, bisa jalan-jalan lagi, bisa makan yang nggak seperti sekarang ya, intinya ya. Kalau sekarang kan masih pantang ya, kalau nanti udah sembuh total seperti semula ya bisa makan yang enak-enak lagi ya, tapi tetap jaga takaran juga ya. Jadi langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang berobat terus sampai kita itu kehabisan uang ya, atau bisa disebut juga dengan kantong bolong ya. Jadi bagaimana pengalaman saya tentang saya berobat itu udah kemana aja ya, dan dari awal itu saya pengobatannya apa. Dari awal itu saya pengobatannya itu dokter dulu, dokter itu nanti sembuh nanti gitu lagi, nanti sembuh nanti gitu lagi, nanti sembuh nanti gitu lagi. Terus saya pikir itu penyakit yang tidak kelihatan ya, yang tak kasat mata. Saya kira itu begitu, kok nggak sembuh-sembuh, kok balik lagi, nanti sembuh balik lagi, sembuh balik lagi, sampai bosan ya ke dokter ya. Sampai dokternya itu bingung, loh kok bisa begitu ya, padahal asam lambung kan biasanya 1 kali 2 kali itu udah sembuh, tapi kok ini lama ya. Nah, jadi dokternya di situ bingung. Jadi begini, setiap saya ke dokter bercerita dengan dokternya itu saya tenang, sensasinya hilang. Nanti setelah pulang ke rumah sensasi muncul lagi. Nah di situ saya bingung, saya pikir apa saya ini kesambet, apa karena makhluk halus. Terus saya ke paranormal atau orang pinter ya, di sekitar saya kan banyak ya, saya turutin apa omongan orang lah. Saya ke situ dan katanya sih ada ini ada itu ya, intinya saya pengen sembuh gitu aja. Terus saya pulang dan akhirnya tidak sembuh, saya pindah lagi yang lainnya, terus begitu. Dan saya coba pijet juga, pijet saraf ya, pijet saraf di kaki itu yang pakai totok itu juga. Terus saya share di Facebook, banyak yang menyarankan pakai ini, pakai itu, pakai ya pokoknya saya coba semuanya, dan hasilnya itu tetap nihil ya, tetap tidak ada perubahan, tetap saya itu merasakan sakit. Dan di situ saya bertambah parah dan akhirnya nginep di rumah sakit ya, gara-gara anxiety tinggi. Jadi begini, saya nginep di rumah sakit itu awalnya malam, saya itu anxiety tinggi, saya takut kalau mau pingsan ya, takut mau pingsan, dan panic attack itu nggak hilang-hilang. Kalian yang pernah panic attack pasti tahu. Kalau yang belum pernah panic attack atau yang tidak ada panic attacknya, paling kalian tidak paham ya. Itu rasanya seperti mau pingsan, udah sempoyongan ya, udah pokoknya sensasi semua muncul, pokoknya hampir nggak kuat lah pokoknya. Mau teriak
juga nggak bisa menghilangkan, mau nangis juga nggak bisa menghilangkan, maunya pengennya itu ke UGD atau ke rumah sakit ya untuk dirawat. Saya pengennya itu, waktu itu saya takut, saya nggak tahu, dan setelah di sana saya ngantri lama dan di situ saya kedinginan karena AC ya, dan setelah beberapa menit anxiety-nya kok malah hilang. Jadi saya akhirnya dirawat. Setelah 4 hari saya agak mendingan, saya merokok lagi, makan gorengan gitu, agak terus makan itu sarden. Saya pengen sarden ya, setelah 7 hari di rumah dari rumah sakit itu ya, saya beli sarden dan saya masak, terus saya makan, terus besoknya perut saya sakit lagi ya, padahal tadinya itu perut udah enakan, cuma di ulu hati agak ganjel, masih ganjel ya, tapi perut udah enakan. Terus saya habis makan itu terus kumat lagi, saya kesana lagi untuk suntik ya. Setelah disuntik ternyata nggak mempan. Nah di situ saya mungkin udah terlanjur parah atau lambung saya udah robek atau gimana ya, kan saya nggak tahu. Dan akhirnya saya berobat ke lainnya ya, ke yang katanya itu bisa menyembuhkan asam lambung. Saya coba semua pokoknya, ke obat dokter itu saya coba semua, katanya darah rendah. Ada yang bilang itu darah rendah, yang sempoyongan, badan kayak nggak enak, kayak meriang, itu kayak katanya itu dari darah rendah. Saya coba beli buah bit. Kalian tahu buah bit ya? Buah bit itu yang warnanya merah seperti darah, seperti tela ya, seperti tela. Bentuknya luarnya itu seperti tela, kalau dipotong itu di jus seperti darah. Itu saya minum banyak masih begitu. Saya belikan obat di pasar yang katanya itu manjur banget, masih gitu ya. Terus saya akhirnya lama-lama bolak-balik ke tukang pijit atau ke paranormal juga, hasilnya masih nihil. Dan akhirnya saya USG, dan saya penasaran kok nggak sembuh-sembuh, ini apa tuh, coba USG ya. Kan kemarin sudah saya buatkan tentang USG-nya, hasil USG-nya ya. Jadi di USG itu katanya lambungnya itu bermasalah, katanya lambung itu harusnya rata, dan lambung saya itu bergelombang ya, katanya begitu sih, saya juga nggak tahu ya. Dan di situ saya dikasih obat, saya minum malah tambah parah ya. Terus saya berhenti, saya pakai herbal yang murah-murah aja, karena di situ sudah kantongnya sudah bener-bener bolong dan robek ya. Jadi mau gimana lagi, udah pasrah aja, saya di situ sudah pasrah, mau mati juga nggak apa-apa, saya sudah pasrah, udah nggak bisa apa-apa, orang tua juga, istri juga, udah pokoknya saya nggak mau lagi berobat ke dokter atau mau nginep lagi, karena udah nggak ada biaya, udah bener-bener bolong ya. Jadi asam lambung ini memang bener-bener bikin kita sedihnya berkali-kali lipat ya, sedihnya beragam, pokoknya segalanya sedih lah. Di buat teman-teman yang sudah membaik, jangan lupakan 3P, karena 3P itu sangat penting banget ya untuk masa penyembuhan kita ya, sampai besok, sampai kapanpun. Kalau bisa udah sembuh total pun harus tetap terapkan 3 pola hidup sehat itu ya. Kita olahraga, kita lakukan hal-hal yang sehat, jangan begadang lagi, udah rubah semuanya. Dan kalau mau melanggar ya kita ingat dulu, kita dulu bagaimana, kan kalau keinget kan nanti bisa mencegah ya, agar tidak pola hidupnya tidak berantakan ya. Jadi begitu tentang pengobatan asam lambung yang bikin kita itu kehabisan segalanya ya. Dan bahkan kehilangan, ada juga yang kehilangan ya, suami atau istri itu sabar saja, rezeki itu udah ada yang atur ya. Dan kita terus semangat, dan penyakit kita pasti sembuh. Kalian tanamkan pikiran itu ya, penyakit kita, asam lambung kita, anxiety ini pasti akan sembuh. Jadi kalian jangan berpikir, no saya mungkin nggak akan sembuh. Saya dulu juga gitu ya, saya mungkin akan begini terus, perut saya akan sakit terus, sensasi akan berdatangan,
ternyata tidak ya. Ternyata semua itu kita dibohongi dengan anxiety. Anxiety itu yang membohongi kita sebenarnya ya. Jadi begitu saja tentang video kali ini ya. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan, seperti semula bisa bekerja, bisa bersenang-senang kembali, bisa bahagia ya dunia akhirat. Oke, jadi yang belum subscribe tolong subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Kalau sudah berwarna abu-abu berarti kalian sudah subscribe ya. Terima kasih atas subscribe-nya. Dan bagi yang belum subscribe, saya minta tolong untuk subscribe-nya ya di sini ya. Oke, terima kasih. Semoga kita semua lekas diberi kesembuhan, yang sembuh total ya. Amin ya robbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.